Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam sababan min sa'adatil mar'i fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram wal aizza, para alim, para ulama, para masyayikh, para satid ingkang kula muliakan, kepada Bapak Camat beserta staf-stafnya yang kami muliakan, juga kepada kepengurusan Yayasan Amal Umat Islam ingkang kula muliakan, dan mudah-mudahan pikantuk kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Bapak dan Ramil, juga Bapak Kapolres ingkang kula muliakan, seluruh kepala desa sekecamatan Dukuturi dan para tamu undangan yang kami muliakan. Awalan, pada kesempatan malam yang baik ini bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya hari, bendaranya hari, hari Jumat. Allah kumpulkan kita dalam aula kecamatan Dukuturi. Mudah-mudahan perkumpulan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita dengan ucapan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arju syafa'atu yaumal qiyamah, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Maka untuk mencapai syafaat, marilah kita bersama-sama untuk berusaha bagaimana saya diakui jadi umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan bukan hanya harapan, tapi bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, bil ikhtifa wal ikhtisar, karena waktunya sudah malam ya Pak Camat. Jadi mulai ini bengi ya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak guru-guru saya, banyak sesepuh. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ya saya disuruh maidoh. Sebenarnya nggak pantas untuk maidoh, tapi nggak maidoh ya Pak ya. Karena miki anak krungu 57 apa tak paidong kok. Ya, 57 nggak nyate olor sakodi ya. Dikbud 57 ya. Ya alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, perlu kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupannya itu akan menempati 5 tempat. Yang pertama adalah alamul arwah, yaitu ketika kita di kandungan. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita di kandungan, ruh akan dimasukkan. Ada perjanjian antara Khalik dan makhluk. Ada perjanjian kepada sang jabang bayi, andai kata kau diberi ruh, maukah kau ibadah? Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita di kandungan adalah kita ada janji sama Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita semua sudah pernah hidup di alam kandungan.
yang sudah pernah saja kita tidak bisa pernah membayangkan. Kira-kira lagi nang wetengan kaya ngapa? Tidak pernah dibayangkan. Sampai metune benyong bayangna ora paham, Pak. Padahal kerasa metu, tapi tak kemut-kemut bisa ora kemutan, apa sikile disit apa sirai disit. Ya. Alam yang sudah pernah kita hidup di situ diingat pun tidak akan bisa. Kemudian setelah kita hidup di alam dunia adalah alam pelaksanaan janji ketika di alamul arwah. Maka pantas sahabat Ali karamallahu wajhah ngendikaken, al-an amalun wala hisabun wal ghad hisabun wala amalun. Bahwa ketika kita hidup di alam dunia, amalun adalah bekerja. Neng dunia ke kudu kesel, ora nana hisab. Berarti kulalan panjenengan setuju ketika masih hidup di alam dunia adalah alam pelaksanaan janji kita untuk ya'budunallah, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan ya ora terima maning, Pak. Ya digoda temenane aja nyembah karo Gusti Allah kepribe. Niki mulak kula lan panjenengan sedaya, monggo berarti kita sedang melaksanakan janji mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mulane nang alam dunia ngapunten kemawon, al-an amalun, berarti kita ini di dunia bekerja, di dunia kesel. Angger ora kesel ya aja urip. Nggih, arep pengen ora kesel ya ora usah urip. Sebab nang alam dunia niku kesel kabeh, Pak. Jadi tukang tani ya kesel, jadi camat ya kesel, jadi lurah ya kesel, anak wetengan nekan apa ya, jadi ustad ya kesel. Ya, kesel kabeh. Tapi ben kesele bernilai ibadah kaya ngapa? Aja maning jadi polisi, luwih kesel, wis kesel dipaidu. Mudah-mudahan bernilai ibadah, amin ya rabbal alam. Niku ngapunten kemawon. Kelas terendah dadi RT ya. RT pi kesel gajiane sacuwil, Pak. Aja man sing gajiane akeh. Ya. Sawulan 100, ngopai donane kaya ora korup, Pak. Dadi RT. Ya lebih-lebih kalau ada bantuan, ya Allah Gusti, sing kena siapa dampaknya RT, Pak. Ada bantuan banyak RT sing picek ya. Karena orang alim menine RT-ne picek, RT waras-waras menine picek. Sebab sing oli meneh sedulur tok. Jare sedulur sing ora oli ya percuma duwe sedulur RT, kaya kenceng sedulur ya ora oli. Dadi urip ki serba serba ada kesalahan. Mula di dunia adalah tempatnya beramal. Pantaslah dalam keterangan kitab Nasaihul Ibad dipun terangaken, salasun munjiatun, wasalasun muhlikatun, wasalasun darajatun, wasalasun kafaratun. Ada 3 perkara yang menjadikan manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khasyah fi sirri wal alan. Kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan. Dalam keadaan sendirian, dalam keadaan ramai, sehingga disinilah kita dituntut inna akramakum indallahi atqakum, supaya kita jadi apapun, tapi jadilah apapun tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petani ya petani sing takwa karo Gusti Allah, jadi lurah ya lurah sing takwa karo Gusti Allah. Nggih, jadi apapun nggih monggo tapi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian yang kedua adalah wal qasdu bainal fakri wal ghina. Ada tujuan hidup. Andai kata saya diberi kekayaan, andai kata saya diberi kemiskinan, itu apa yang akan kita lakukan? Andai kata Allah kasih kita menjadi orang kaya, kira-kira pandadi wong sugih sing kaya apa? Andai kata jadi orang miskin, miskin sing kaya apa? Mula sugih ya aja sombong, sing luwih parah maning melarat ya aja sombong. Melarat sombong. Sing disombongna apane? Lamun sugih ta ya karuan ya Pak ya. Arane bisa nyokong persekatan apa ya? Wong karena duit, lah duwite. Ya.
Kenapa? Ya. Ini jadi wal qasdu, ya. Ada tujuan hidup. Ketika kita menjadi orang yang kaya bagaimana? Ketika kita diberi miskin akan bagaimana? Kemudian wal adlu bainar ridha wal ghadab. Ini yang sering terjadi, Pak. Wal adlu, kita ini ada keadilan. Sehingga hukum jangan sampai karena didasari dengan cinta, didasari dengan kebencian. Apapun kalau didasari dengan kebencian, semuanya tidak akan ada yang baik. Dan apapun yang didasari dengan cinta, salah tetap dibela karena cinta. Tapi karena sengit, apapun dicela. Sampai sholat dicela, Pak, karena dasarnya wong sengit. Ngapunten kemawon adan dicela, menin adan apa wong kelakuane. Adan dicela, Pak. Ini karena apa? Sudah ada dasar benci. Mulai hilangkan hati kita untuk ada dasar benci. Ngapunten kemawon nek dasar benci, Pak. Ngapunten kemawon. Lelenggahan karo wong sing disengiti kira-kira betapa ora? Insyaallah ya ora betah. Tapi angger dasar karena orang yang dicintai itu akan nikmat. Tempat yang tidak baik pun akan menjadi baik karena kita duduk dengan orang-orang yang cinta. Mudah-mudahan kita kelak didudukkan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, setelah kita di alam dunia, berbagai macam problema kehidupan, sing pandagang ya keder ana pandemi, sing pandemi ngapunten kemawon, sing kenang pandemi pegawe taya kayong radan kepenak neno ya Pak Camat. Lar bangsane nyong toli di PPKM kabeh si dagang-dagange mengendi, gajian ya ora oli, bantuan ya ora oli, akhirnya ngeluh karo Gusti Allah, ngeluh karo Gusti Allah. Ya dagangan mena-mena ditutup. Dadi wong cilik ya kayang memang dasare wong cilik ya gongkone cilik. Sing akeh syukure mawon. Niki Pak insyaallah karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita hidup akan ada yang namanya kematian. Hidup di alam dunia, andai kata kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna yauman inda rabbihim ka alfi sanatin mimma ta'udun. Andai kata di akhirat itu satu hari, di sini 1000 tahun. Berarti kalau kita ukur hidup kita di akhirat, mungkin uripe nyong ukur sajam, Dok, Pak. Ya, bisa sajam setengah uripe nyong galon nang akhirat. Mula monggo kehidupan yang sangat cepat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat perubahan badan kita. Dulu kayaknya zero sanemen, barang saiki ora rosa. Ya wise cecet. Dan niki mula monggo kulalan panjenengan sedaya setelah season hidup yang kedua, yaitu pelaksanaan di alam dunia, maka akan ada LPJ, laporan pertanggung jawaban. Kapan? Idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah datang, maka tidak ada kata maju, tidak ada kata mundur. Inilah yang akan menjadi permasalahan besar kita. Karena apa? Summalatus aluna yauma idin anin naim. Semua yang Allah berikan kepada kita semua akan dimintai pertanggung jawaban. Nenang alam dunia bisa ngeles, tapi teng alam kubur pan ngeles kepripun. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksi kita bukan manusia. Saksi kita adalah badan, anggota badan yang selalu mengikuti di mana kita berbuat. Dengan saksi arjuluhum, kedua kaki kita akan menjadi saksi. Saat kita berbuat baik, sikil mesti ngintil. Berbuat jelek, ya sikil mesti ngintil. Durung pernah misalnya nyontak pasang nomor, ya sikil aja ngintil disit, enda aja jadi saksi. Ya,
Enggak bisa. Ya. Online ada saksi tangan sing dolanan, Pak. Jendike sing ngomong. Ya, sikile yang ngintil loh wong online apa sikile gletak kena. Ya ora. Sikile yang ngintil. Ngapunten kemawon. Demenan ya sikile. Ngintil nereni ora. Terus sama demenan sikile gletak nati sita kaya ya. Ora gelem wong nyaman karo wong buntung. Ya, jadi semuanya akan menjadi saksi. Lah inilah kita bersama-sama tentang ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullasin ahsaynahu fi imamin mubin. Ini yang menjadi permasalahan kita dan harus kita persiapkan. Inna nahnu nuhyil mauta, ing setemene ingsun Allah nuhyil mauta, akan membangkitkan, akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Perlunya apa? Wa naktubu ma qaddamu, untuk mencatat, menulis ma qaddamu, perbuatan yang pernah kita lakukan. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhyil mauta, akan dihidupkan. Nang alam kubur iku pan dijaluki pertanggung jawaban dengan ayat summalatus aluna yauma idin anin naim. Dalam kalimat anin naim ada al yang berfaedah lil istighraq, yaitu kullu jinsin minan ni'ami yus'aluna. Segala kenikmatan yang Allah berikan akan dimintai pertanggung jawaban. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik serta hidayah inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa naktubu ma qaddamu, ditulis amale. Seperti tadi pejabat anggar wis purna ya dijaluki pertanggung jawabane. Kayonge LPJ-ne beres apa ora? LPJ-ne beres ya lulus, ora beres ya sekolah nang Polres ya. Ora beres sekolah nang Polres. Lah niki mulama. Setelah itu bukan hanya maqaddamu wa sarahum. Ketika kita sudah meninggal dunia, apa yang telah kita tinggalkan? Mudah-mudahan pendiri-pendiri yayasan umat Islam, mudah-mudahan inilah merupakan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Karena ada asar, ada suatu bekas ketika dia sudah meninggal dunia, punya amalan apa? Mula baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngedikakan, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salih yad'ulah. Ketika manusia sudah meninggal dunia, ternyata ada suatu amalan walaupun dia sudah meninggal dunia, sudah tidak melakukan amalan itu, tapi akan selalu mengalir pahalane. Contohnya gampang, zaman riyin wonten sing jenenge pensiunan, Pak nggih, tiange wis laka, tapi nyatane duite ngalir terus. Lah barang ngenyong wong tuane mati, orang ngalir duite, wong orang duwe jasa. Pegawai dudu, polisi dudu, PNS dudu nyaluke oleh pensiun. Lah nyong amal be ora, jariah be ora, nyaluke oleh pensiunan. Ya pensiunan 57 apa ya, alhamdulillah arane dikbud 57 ya. Ngapunten kemawon Camatan Dukutri nyong iradani isin. Monggo ya niki, monggo kita bayangkan 57 nyeluk surga ya kaya ngapa tuh. Nah, ini monggo. Nah, SD SMP ngapunten kemawon sampai SD SMP oleh mekur 17. Berarti kesadaran bersedekah sangat kurang, Pak. Ngapunten kemawon nggo mangan-manganan benteng atusan biaya ora eman-eman sing akhirat ya, eman
eman-eman ya. Jadi ngapunten kemawon niki kula lan panjenengan sedaya ada amal atau tidak. Yang pertama adalah amal jariyah, dan alhamdulillah kemarin di desa saya itu bulan Januari Pak, itu perehaban masjid sekaligus merombak dan langsung membangun. Alhamdulillah dengan modal 80 juta, perencanaan pembangunan sampai 3,5 miliar Pak, modalnya 80 juta, yakin dibongkar. Alhamdulillah saniki empun pikantuk dana 2 miliar 85 juta. Alhamdulillah kimaning ditambah sing yaumi oleh 30 juta, mudah-mudahan jadi bagi-bagi, amin ya rabbal alamin. Arti bagi-bagi ya berarti camate nomboki ya. Ya alhamdulillah ya, lantai 2 membongkar, langsung pondasi, langsung bikin lantai 2. Alhamdulillah sekarang sudah 75%. Alhamdulillah ada yaumi, mudah-mudahan nanti ya bisa lancar, amin ya rabbal alamin. Ini ya karena ada ayat Pak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut. Kita disuruh nafkah, memberikan infak rezeki yang Allah telah berikan kepada kita semua qabla ayyatiyakumul maut, sebelum datangnya kematian. Karena kalau sudah kematian, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Ternyata apa yang diucapkan orang yang sudah meninggal dunia, mohon pada Allah, ya Allah, andaikan saya dihidupkan walaupun dengan zaman yang sedikit, fa asaddaqa, akan saya sodakokan harta yang saya tinggalkan. Ternyata harta yang saya tinggalkan tidak akan manfaat pada saya. Ternyata anaknya ngerebutan toh, kakak ngati tukaran gara-gara warisan. Mula kula lan panjenengan sedaya sadari niki ngapunten kemawon sebagai inspirasi. Kalau niku nggadhahi guru inggih menika Syekh Johari Umar. Beliau adalah pimpinan Manaqib Jawahirul Ma'ani di Pasuruan, termasuk guru yang paling kaya, kiai yang terkaya di Tanggulangin, sampai tidak boleh beli tanah lagi Pak, sampai nggak boleh beli tanah. Beliau punya anak 3. Kemudian ketika perkumpulan terakhir seluruh Indonesia, beliau mengatakan bahwa saksikan, saya dulu dari orang tua tidak mendapatkan harta apapun, maka hari ini saksikanlah sebagai syahid harta saya yang saya miliki. Beliau mengatakan saya punya kebun sawit di Sumatera seluas 10 hektar. Saya infakkan untuk pondok pesantren. Kemudian yang ada di Pasuruan saya infakkan untuk yatim piatu, untuk orang-orang miskin. Kemudian makom atau masjid yang sekarang saya tempati, nanti untuk makom saya bikin masjid sebelahnya, silahkan mau 3 kali lipat besarnya dengan menjual arsed saya, dijual. Kemudian anaknya hanya diberi toko siji-siji Pak. Kira-kira anaknya tinggal toko kayak kira-kira beriben Pak. Hanya dikasih toko 1 sebagai sarana. Karena apa? Saya, bapak saya, ayah saya tidak meninggalkan harta benda, tapi meninggalkan ilmu. Anaknya 3 hanya dikasih toko sebagai sarana. Kemudian apa kata beliau? Dunia luru deh kok nyong tukase wis rampung lan kok nyong sing nulungi nyong besok nang akhirat siapa? Maka di sini ada sebuah kesalahan banyak orang kaya, tapi sing dipikir anaknya Pak, awake dewek ora dipikir. Banyak orang yang punya harta sampai sawah berhektar-hektar, 1 pun tidak ada yang diwakafkan, 1 pun tidak ada yang menjadi amal jariyah. Nah, niku ngapunten kemawon, kenapa? Ketika dia dibangkitkan sudah ditanyakan oleh malaikat, sudah mengetahui keadaan alam kubur, dia hanya mengatakan laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Andai kata saya dihidupkan, saya akan sodakoh. Coba bayangkan ya.
Tapi ngomongnya wis mati. Bulane ke kan nang buri, as-shadaqatu tudfi'u ghadabal rabbi. Bahwa sedekah itu menjadikan meredakan ghadabnya Allah Subhanahu wa taala. Gini ki mula monggo kula lan panjenengan sedaya berarti pentingnya orang bersedekah. Bisane maring sedekah kayong pada alot ta wong durung pada mati nang. Ngerti mati nang pada tangin nyaluke sedekah rasa apa baik ya niku ngapunten kemawon. Mula kula lan panjenengan niku ayat niki monggo kangge menginspirasi, marilah kita menjadi umat Islam yang kuat. Sebab al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Maka marilah kita perekonomian kalau bisa yang pegang umat Islam. Jadi ini pan bangun masjid, pan bangun apa, ya kayak ngene rata kepenak orang jalukin gili-gili oh ya. Dan anak yaumi alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan sing maune 57 mudah-mudahan jadi 5.700.000. Amin ya robbal alamin. Anak kancana aku kiran kayak Pak Sapiudin ya. Ya, 57 Pak Sapiudin kok dadi 5.700.000. ya monggo nggih. Jadi kangge kesimpulan, marilah kita mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang sudah meninggal dunia, mohon pada Allah untuk dihidupkan, hanya minta untuk bersedekah. Sementara kita yang masih hidup, monggo sebelum menyusul saudara-saudara kita, marilah kita cari harta benda sebanyak mungkin, tapi supaya harta benda itu akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadi orang yang kuat untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya tapi untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, inilah gambaran bahwa kita doakan mudah-mudahan yaumi ini merupakan wa asarahum, tinggalan dari orang-orang yang soleh, sehingga kita wajib untuk melestarikan ya amalan-amalan masyarakat. Sebab masyarakat kalau tidak digedor untuk amalan ya repot. Tapi sampai wis amal kumpul ya digunakna sing pas nggih. Repot kadang amalan wis kumpul barang wis kumpul ya tidak sesuai dengan jobnya ya. Ini mudah-mudahan yaumi, mudah-mudahan suatu amalan yang sampai bertahun-tahun bahkan sampai 300 pertemuan ya, ini menunjukkan mudah-mudahan yaumi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berkecimpung di yayasan yaumi mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang di instansi dimanapun juga mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan instansi-instansi atau SMP-SMP mudah-mudahan akan terbuka hatinya, pentingnya untuk saling bantu membantu. Itulah yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala sabbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'ma yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa ala min sultani. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna ilman nafian wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyibatan katsiratan li ibadatillah wa li ta'atillah bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.